Perkenalkan, nama saya Sylvia Dwi Anggi Kristiani, NIM 021 dari kelas A Agroteknologi. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kelayakan finansial usaha tani pada tanaman buah naga. Tanaman buah naga ini termasuk pada tanaman tahunan. Pengertian analisis finansial. Menurut Husnan Suswarsono tahun 2000, analisis finansial merupakan suatu analisis yang membandingkan antara biaya dan juga manfaat untuk menentukan apakah suatu bisnis akan menguntungkan selama umur bisnis. Yang kedua yaitu bahasan tentang jurnal yang akan kita bahas analisis kelayakan finansialnya. Menurut Nurmalina DKK tahun 2009 menilai tentang baik tidaknya atau layak tidaknya suatu bisnis diperlukan pengukuran menggunakan kriteria investasi. Berdasarkan hal tersebut, analisis data yang dipergunakan untuk menjawab tujuan penelitian yaitu mengetahui analisis finansial buah naga pada kebun percobaan Fakultas Pertanian UNUD atau Universitas Udayana. Dianalisis dengan analisis deskriptif kuantitatif dengan pendekatan kriteria investasi yaitu NPV, Net BC, IRR, dan juga payback period. Tujuan penelitian kedua yaitu untuk mengetahui sensitivitas usaha tani buah naga dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan beberapa asumsi yang digunakan yaitu penurunan kuantitas produksi karena perubahan cuaca atau serangan penyakit sebesar 30%, kenaikan biaya produksi akibat perubahan harga input sebesar 20%, dan penurunan harga jual akibat musim panen raya sebesar 50%. Berikut yang akan kita bahas yaitu Jurnal Analisis Kelayakan Finansial Usaha Tani Buah Naga di Daerah Perkotaan sebagai alternatif tambahan pendapatan petani. Jurnal ini yaitu jurnal dari Ida Ayu Listiadewi dan Inyuman Gede Ustriana. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Selanjutnya yaitu penjelasan dari NPV. NPV yaitu Net Present Value. NPV adalah suatu alat analisis untuk menguji kelayakan dari suatu investasi. NPV adalah nilai sekarang dari arus pendapatan yang ditimbulkan oleh investasi pada tingkat bunga tertentu, atau dapat dikatakan sebagai selisih antara nilai bersih dari manfaat dan biaya pada setiap tahun kegiatan usaha. Rumus yang digunakan dalam perhitungan NPV menurut Kadaria et al. Tahun 1999 adalah sebagai berikut. NPV sama dengan N sigma T sama dengan 0, BT min CT per dalam kurung 1 plus I tutup kurung kali T. Keterangannya yaitu BT sama dengan manfaat pada tahun ke T. CT merupakan biaya pada tahun ke T. I yaitu tingkat bunga, T yaitu tahun 1, 2, 3, dan seterusnya. N yaitu umur proyek. Kriteria NPV yaitu NPV lebih dari 0, maka usaha layak untuk dilakukan. NPV kurang dari 0, maka usaha tidak layak untuk dilakukan. Yang kedua yaitu penjelasan dari Net Benefit Cost Ratio atau Net BC. Net BC merupakan perbandingan NPV total dari manfaat bersih terhadap total dari biaya bersih, atau dapat dikatakan sebagai perbandingan antara jumlah nilai bersih yang bernilai positif sebagai pembilang dan nilai bersih yang bernilai negatif sebagai penyebut. Analisis ini akan menguji seberapa jauh setiap nilai rupiah yang akan dipakai dapat memberikan sejumlah nilai penerimaan sebagai manfaatnya. Rumus yang digunakan dalam perhitungan net benefit
benefit cost ratio atau net BC menurut Gaderia et al. Yaitu dapat dilihat pada jurnal yang ada di PPT. Kriterianya yaitu net BC lebih dari 1, maka usaha layak untuk dilakukan. Net BC kurang dari 1, maka usaha tidak layak untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu penjelasan dari IRR atau Internal Rate of Return. Internal Rate of Return atau IRR adalah tingkat suku bunga atau discount rate pada saat NPV sama dengan 0. Nilai IRR yang lebih besar atau sama dengan tingkat diskonto yang telah ditentukan, maka usaha tersebut layak untuk dilakukan atau layak untuk diusahakan. Rumus perhitungannya yaitu IRR sama dengan I plus NPV per NPV min NPV 2 kali I2 min I1. Keterangannya yaitu NPV 1 yaitu nilai sekarang pada I1, NPV 2 yaitu nilai sekarang pada I2. Sedangkan I tersebut yaitu I1 tingkat bunga pertama, I2 tingkat bunga kedua. Kriteria IRR yaitu yang pertama, IRR lebih dari I atau lebih dari tingkat bunga, maka usaha layak untuk dilakukan. Jika IRR kurang dari I atau kurang dari tingkat bunga, maka usaha tidak layak dilakukan. Selanjutnya yaitu hasil perhitungan pada tabel pertama. Tabel pertama membahas tentang biaya investasi dari biaya operasional dalam usaha tani buah naga di kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa biaya investasi dari tahun ke tahun tidak sama. Ini disebabkan karena waktu ekonomis peralatan tidak sama, sehingga waktu investasi menjadi berbeda-beda. Investasi di tahun awal yaitu nilai paling besar karena semua peralatan dibeli di tahun awal. Pada biaya produksi ada biaya yang bersifat sebagai biaya variabel, yaitu pupuk kompos, sekam, pupuk kandang, dan tenaga kerja. Pupuk kandang selalu digunakan sampai akhir masa ekonomis usaha tani, dan penggunaannya diprediksi secara konsep teoritis. Dilihat secara total biaya, yang paling tinggi ada pada tahun ke-10, yaitu sebesar 8.600.000 sekian. Ini disebabkan karena secara konsep tahun ke-10 adalah tahun maksimum produksi, sehingga semakin banyak produksi yang dihasilkan, maka semakin banyak pula kebutuhan pupuk kandang bagi tanaman buah naga. Yang kedua yaitu penerimaan buah naga. Penerimaan dalam penelitian ini adalah hasil penjualan produksi dikalikan dengan harga buah naga per kilogramnya. Dari tahun kedua sampai tahun ke-15, diasumsikan semua hasil terjual. Buah naga mulai berproduksi di tahun kedua. Secara teoritis, hasil panen pertama dan kedua adalah masa belajar berproduksi, sehingga hasilnya belum optimal dan harganya lebih rendah dari hasil umumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel tersebut. Pada tabel tersebut dapat dilihat penerimaan meningkat dari tahun ke-3 sampai tahun ke-8, kemudian tetap sampai tahun ke-10. Pada tahun ke-11 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan sesuai dengan siklus produksi dari buah naga. Pada produksi pertama, buah naga menghasilkan 3 sulur dengan masing-masing sulur menghasilkan 3 buah naga. Produksi kedua, jumlah sulur produktif menjadi 9. Produksi tahun ketiga dan keempat, jumlah sulur sudah menjadi 12. Dipadukan dengan hasil penelitian bahwa total produksi buah naga mengalami peningkatan mulai dari produksi pertama sampai tahun produksi ke-6. Sedangkan dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10 produksi buah naga yaitu di titik maksimum.
Total produksi di tahun ke-11 sampai tahun selanjutnya mengalami penurunan karena disebabkan umur siklus produksi mulai menurun. Berdasarkan kedua sumber tersebut, maka prediksi jumlah produksi buah naga di kebun percobaan sesuai dengan tabel tersebut, di mana masing-masing tiang penyangga berisi 3 batang stek, sehingga nilai produksi tertinggi sebesar 2 juta sekian, yaitu pada tahun ke-8, 9, dan juga ke-10. Analisis kriteria investasi. Investasi pada usaha tani buah naga di kebun percobaan FP Universitas Udayana akan menguntungkan atau tidak. Dilakukan analisis kriteria investasi dengan menghitung NPV, net BC, IRR, dan juga payback period. Usaha ini pada tingkat suku bunga suku bunga pertama atau suku bunga I sebesar 8%. Nilai suku bunga yang dipergunakan adalah suku bunga kredit Bank Rakyat Indonesia tahun 2016. Kriteria investasi pada usaha tani buah naga di kebun percobaan Universitas Udayana dapat dilihat pada tabel tersebut. Nilai NPV sebesar 2.300.000 sekian. Ini berarti prediksi keuntungan yang diperoleh dari usaha tani buah naga di kebun percobaan selama 15 tahun sebesar 2 juta sekian. Kondisi ini menunjukkan bahwa usaha tani menguntungkan bila dibandingkan dengan nilai NPV pada penelitian sebesar 2.800.000 sekian. Nilai ini jauh berbeda karena pada penelitian yang dilakukan oleh Khairunas dan Erni, jumlah tiang panjatan sejumlah 1.600 tiang atau 1 hektar, dengan masing-masing tiang berisi 4 bibit stek. Sedangkan di kebun percobaan Fakultas Universitas Udayana hanya terdapat 240 batang panjatan, sekitar 7 are, di mana masing-masing tiang panjatan hanya terdiri dari 3 bibit stek. Masing-masing tiang panjatan berisi 3 bibit stek karena keterbatasan modal yang dimiliki dan kurangnya keberadaan bibit pada saat itu. Nilai net BC dari usaha buah naga di kebun percobaan Fakultas Universitas Udayana yaitu sebesar 4,3. Nilai ini berarti bahwa setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan dalam usaha tani buah naga akan menghasilkan pendapatan usaha tani sebesar Rp4,04. Ini juga menggambarkan perolehan 4 kali lipat benefit dari setiap biaya yang dikeluarkan. Maka berdasarkan hasil tersebut, usaha tani buah naga di kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas Udayana layak untuk diusahakan. Nilai IRR dari usaha tani buah naga di kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas Udayana sebesar 49,63%. Tujuan perhitungan IRR adalah untuk menunjukkan kemampuan bisnis dalam mengembalikan bunga pinjaman, sehingga dari nilai IRR yang diperoleh yaitu sebesar 49,63%, lebih besar dari tingkat suku bunga kredit di Bank Rakyat Indonesia yaitu 18%. Ini menunjukkan tingkat suku bunga yang diperoleh pada nilai NPV 0 atau penerimaan 0 adalah 49,63%, mampu menutupi bunga kredit pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia yang hanya sebesar 18%. Nilai payback period sebesar 5 tahun 8 bulan. Artinya, nilai modal yang diinvestasikan oleh pengelola untuk usaha tani buah naga di kebun percobaan Universitas Udayana mampu tertutupi dalam waktu 5 tahun 8 bulan. Berdasarkan analisis kriteria investasi yaitu NPV, net BC, IRR, dan payback period, diperoleh kesimpulan usaha tani buah naga tersebut layak untuk diusahakan.
Selanjutnya yaitu hasil perhitungan analisis sensitivitas usaha tani buah naga di kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Asumsi yang digunakan yang pertama yaitu penurunan kuantitas produksi karena perubahan cuaca dan serangan penyakit sebesar 30%. Yang kedua, kenaikan biaya produksi akibat perubahan harga input sebesar 20%. Yang ketiga, penurunan harga jual akibat musim panen raya sebesar 50%. Dapat dilihat pada tabel tersebut. Kondisi perubahan yang pertama, penurunan produksi 30%, NPV 73.400 sekian, net BC 1,8, IRR 30,40%, payback period 7 tahun, 7 bulan. Kesimpulannya masih layak. Yang kedua, peningkatan biaya produksi 20%. NPV 172.400 sekian, net BC 2,76, IRR 39,71%, payback period 6 tahun, 6 bulan. Masih layak. Yang ketiga, penurunan harga jual 50%. Min 31.800 sekian, net BC 0,69, IRR tidak ada, payback period juga tidak ada. Dan kesimpulannya ini tidak layak. Berdasarkan tabel di atas, maka usaha tani buah naga di Fakultas Pertanian Universitas Udayana dapat dikatakan unit bisnis ini sangat sensitif terhadap perubahan harga. Tepatnya penurunan harga jual sebesar 50%. Akibat penurunan harga jual 50%, prediksi penerimaan yang diperoleh dari usaha tani buah naga di kebun Universitas Udayana terjadi penurunan harga jual 50%, mengalami kerugian sebesar 31.800 sekian. Kondisi ini sama dengan penelitian Destiarni tahun 2013. Sensitif terhadap terjadinya penurunan harga output sebesar 23% ini menandakan usaha tani buah naga sangat sensitif terhadap perubahan harga. Tentunya perubahan harga di masing-masing daerah berbeda-beda. Harga yang digunakan dalam penelitian ini yaitu harga yang diperoleh dari petani buah naga merah di Badung Utara, salah satu sentra produksi buah naga yang lokasinya paling dekat dengan kota Denpasar. Hal dibandingkan sentra-sentra lainnya, sehingga penurunan harga 50% juga didasarkan pengalaman yang terjadi di tingkat petani buah naga merah di Badung Utara. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekartawi bahwa analisis finansial dilakukan pada keadaan sebenarnya dengan menggunakan data harga yang sebenarnya ditemukan di lapangan, sehingga dapat disesuaikan bila proyek tersebut menyimpang dari rencana semula. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan, analisis kriteria investasi disimpulkan bahwa usaha tani buah naga di kebun Fakultas Pertanian Universitas Udayana menguntungkan sehingga layak untuk dijalankan. Nilai NPV sebesar 231.400 sekian. Yang kedua, berdasarkan analisis sensitivitas usaha tani buah naga di kebun percobaan Fakultas Pertanian Universitas Udayana sangat sensitif terhadap penurunan harga jual buah naga yaitu sebesar 50%. Demikian analisis kelayakan finansial usaha tani pada tanaman buah naga atau tanaman tahunan yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.